Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam kajian Islam hari ini. Tema kita adalah kami merindukanmu, wahai bulan suci Ramadan. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tahun merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita merindukan Ramadan itu hadir di hadapan kita? Karena kita tahu bahwa usia manusia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terbatas. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajal, ada ketentuan berakhirnya. Maka apabila datang ajal seseorang anak manusia, tidak bisa diperlambat dan tidak boleh dimajukan, pas pada titiknya. Itu dijelaskan Allah kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita mampu memahami bahwa kita harus menambahi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, agar nilai usia kita itu melebihi daripada umat-umat terdahulu. Ramadan diturunkan Allah setiap tahun adalah untuk menambah amal kebaikan manusia. Oleh sebab itu, hendaklah kita mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan itu sebagai menambah amal dan kebaikan-kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Maka Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi siapa yang merasa dirinya dipanggil sebagai orang yang beriman, dia wajib puasa.
puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban, kutiba, diwajibkan, dipardukan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, karena wajib. Perintah puasa itu sudah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Jadi salah satu jalan untuk menuju takwa itu adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di sini banyak kelebihan yang diberikan Allah untuk melebihkan amal kita. Amal yang wajib ditingkatkan menjadi 70 kali ganda. Amalan yang sunat dikerjakan pada bulan Ramadan dinilai menjadi amalan yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Ramadan itu, kelipatan-kelipatan amal diberikan pada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang bisa meningkatkan amalan manusia. Iltamisuha, cari, perjuangkan itu agar memperoleh Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah Anda apa itu malam kemuliaan? Yang merupakan rahasia malam apa itu? Malam keberapa itu? Rahasia supaya kita mencari dari awal Ramadan sampai akhir. Berbanyak di situ amal. Nilainya, siapa yang mendapatkan malam kemuliaan itu, khairum min alfi syahr, diberikan nilai oleh Allah 1000 bulan. Nilai ibadahnya berarti sekitar 83 tahun beribadah, satu kali memperoleh malam Al-Qadar. Kemudian berikutnya, bulan suci Ramadan ini meningkatkan nilai ibadah umrah pada bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan atau hajjatan ma'i. Umrah pada bulan suci Ramadan itu diberikan nilai seperti ibadah haji. Ibadah haji itu ada bulan-bulan asyurun, ada bulan-bulan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan haji itu ada bulan-bulannya. Dari mulai persiapan bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tetapi kemuliaan Ramadan itu apabila melaksanakan umrah, syarat rukunnya terpenuhi, maka nilai umrahnya diangkat derajatnya, nilainya jadi ibadah haji. Bahkan nilai ibadah umrahnya itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Itulah indahnya bulan suci Ramadan. Betapa haji itu yang hari ini kita masih menunggu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu sudah tidak ada bagi jemaah Indonesia luar Arab Saudi, tidak ada masuk untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2020. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan jalan-jalan terbaik bagi manusia dapat melaksanakan ibadah haji. Makanya bagi jemaah yang sudah ada di Makkah, yang tinggal di Makkah, yang menjadi tenaga kerja di Makkah, menjadi karyawan di Mekah, dari bangsa manapun dia sudah berada di sana, bisa mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Insya Allah, Allah yang Maha Kuasa, terus kita mohon kepada Allah
supaya dapat pelaksanaan haji tahun ini dan umroh Ramadan, bahkan sebelum Ramadan itu masuk. Semoga kiranya semua usia dapat memasuki tanah haram, Al-Haramain, yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ibadah Ramadan itu, puasa Ramadan itu memberikan peluang memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran. 1 huruf 10 nilainya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membaca. Makanya kita memperbanyak tadarus. Tadarus itu artinya satu membaca, satu mendengar, bergantian. Setiap peserta tadarus itu kalau salah diingatkan bacaannya itu untuk diperbaiki. Tahsin, perbaiki. Jadi tahsinul Quran, tahsin qiraatil Quran, memperbaiki bacaan Quran. Al-Quran tidak bisa diperbaiki. Hati-hati maksud tahsinul Quran itu. Tahsin qiraatil Quran. Ini istilahnya jangan dipotong-potong sebenarnya ini. Kalau tahsin Quran, tahsinul Quran, memperbaiki Al-Quran. Ternyata tidak bisa, tidak boleh kita memperbaiki Al-Quran, sudah sempurna. Ini harus dipahami ya. Jadi tadarus itu harus kalau salah diketok, dengarkan. Perbaiki bacaan yang salah itu supaya ada peningkatan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kita bisa membaca sendiri, kemudian bisa bergantian lebih baik. Karena kita mungkin ada salah, diingatkan oleh saudara kita, ditingkatkan pemahamannya, tafsirnya. Kalau kita membaca sendiri mungkin ada yang keliru, yang tidak paham, maka harus belajar kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahlinya jika kamu tidak tahu. Lah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya iktsarus shadaqah, banyak memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, menyalurkan zakat, nilainya itu berlipat ganda sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memberi makan orang yang puasa itu akan diberikan tambahan nilai puasa sebanyak orang yang kita berikan berbuka puasa itu. Maka kita kalau berada bulan Ramadan di tanah haram, di Masjid Nabawi, begitulah orang-orang Ansor itu memberikan bukaan di dalam masjid, terbentang buka puasa. Di luar, di halaman, dimanapun ada sekitar Masjid Nabawi itu, semua dapat. Karena orang Ansor itu benar-benar dermawan, kaum Ansor, orang-orang yang dermawan. Jangan khawatir kita tidak dapat, kita bawa pun tidak ada gunanya karena sudah banyak sekali disediakan ya untuk buka puasa. Mampat tarasa iman falahu min ajri saimi syai'a. Siapa yang berikan bukaan dengan ikhlas karena Allah kepada orang yang puasa, maka diberikan nilainya sebanyak orang yang diberikannya berbuka puasa itu. Ini adalah kesempatan bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasirul istighfar, banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu adalah bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan, karena keimanan, bukan karena terpaksa, bukan karena merasa malu, tapi ada panggilan Allah padanya. Ghufira lahu, diampunkan dosanya Allah Subhanahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang sudah dilakukannya pada masa yang lalu. Malam harinya diisi dengan secara khusus
selain tilawatil Quran, tadarus, lakukan sholat tarawih. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Masalah rakaat tidak perlu dipermasalahkan, khilafiyah itu tak perlu dikembangkan lagi. Banyak masalah-masalah yang perlu kita selesaikan. Yang lebih penting dari itu, ketika kita, saudara-saudara kita berada di bulan suci Ramadan, berada di tanah haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu ternyata mereka melaksanakan 23 rakaat dengan tenang. Anda mikirkan dunia ini. Kalau mikirkan dunia ini kita tarawih itu lama sekali. Apalagi 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam dibaca oleh imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Betapa nikmatnya kita menikmati, menjalani tarawih di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sampai jam 11 malam. Rasanya masih kurang itu sholat itu, karena kita ikuti dengan pikiran kita, ikuti dengan hati kita, ikuti dengan diri kita, sehingga dinikmati ibadah tarawih itu. Karena arti tarawih itu adalah istirahat, santai. Ini perlu kita pahami. Laksanaan ibadah tarawih itu jangan diburu-buru. Bacaan Fatihahnya harus jelas, karena nggak ada gunanya kalau Fatihahnya tidak jelas. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholat itu, sholat apapun itu, kalau Fatihahnya tidak jelas dibaca dengan makhraj yang benar. Hati-hati kita melaksanakan tarawih itu. Kalau kita bisa 23, 11, ini nggak ada masalah khilafiyah lagi. Ini adalah masalah mampukah kita memahami, melaksanakan, menghayati tarawih itu dengan baik. Ya, itu sebenarnya daripada buru-buru rakaat, akhirnya sholat tarawihnya tidak jelas. Selain banyak memberikan buka, ya, kita memperbanyak doa. Doa yang makbul itu adalah doa orang yang puasa, orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Itu doanya insya Allah Allah Maha mendengar doa-doa yang disampaikan oleh hambanya. Maka Ramadan itu sebenarnya kalau kita jabarkan lebih luas, maka sayanglah kita melepaskan Ramadan itu. Dan alangkah gembiranya kita sudah berada di hari yang keempat. Hari ini dari bulan Sya'ban. Dikurang ya sebulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kita merasa rindu karena kita merasa sedikit amal kita. Dengan Ramadan datang, insya Allah Ramadan itu akan menambah kegiatan-kegiatan, aktivitas kita, sehingga menambah nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini rasa masih sedikit sekali amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan doa kita, ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kita. Yang terpenting lagi, Ramadan itu harus kita sambut marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Pikiran kita, mindset kita, Ramadan itu membawa kebaikan. Kemudian hati kita merasa senang karena dia membawa kebaikan. Sikap kita merasa senang karena Ramadan itu tidak pernah merugikan, tetapi menambah kebaikan. Ingatlah bahwa kita sudah dibatasi dengan usia, tapi amal tidak boleh dibatasi dengan datangnya Ramadan. Ramadan itu adalah suatu kemuliaan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas sedekah kita, infak kita, meningkatkan kualitas tilawatil Quran kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan dengan memberikan bukaan puasa, dengan memberikan suatu pencerahan ilmu kepada manusia, sehingga nilai Ramadan itu sangat tinggi nilainya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa adalah membentuk manusia menjadi orang yang takwa. Semoga kita termasuk orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam musibah. Semoga ibadah haji dan umrah pada tahun ini dapat dibuka kembali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.